Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 6 dengan judul perikop Hal Berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni segala kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberi pendidikan tentang berdoa, bagaimana kita semestinya berdoa. Berdoa semestinya bukan seperti orang munafik ya. Kalau berdoa itu jangan munafik. Kenapa? Karena mereka berdoa itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang banyak. Mereka senang ditonton, dilihat bahwa mereka sedang berdoa. Seperti ini ya, di tangga gini berdoa ya. Ya ini, berdoa. Wah, mereka tujuannya, motifnya apa? Supaya mereka dilihat orang. Ini, lihat ini, garis bawahi ini. Ini orang munafik. Jadi sebelum mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya mendapat pujian orang-orang ini. Wah, kamu hebat ya, kamu berdoa, suci kamu. Wah, salut ya, hebat ya. Lalu disanjung-sanjung ya. Ya sudah, kepalanya jadi besar, dipuji-puji orang ya. Mereka orang seperti ini sudah mendapat upahnya ya. Jadi Bapa di surga, Tuhan tidak lagi memberkati orang seperti ini. Karena apa? Karena motivasinya itu hanya mendapatkan pujian orang ya, supaya dilihat orang. Kok berdoa kok supaya dilihat orang? Berdoa itu seperti kata Tuhan Yesus, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoalah. Sebab Tuhan itu maha kuasa, maha melihat, maha ada di mana-mana. Tutup pintu, berdoa. Tuhan bisa mendengar kok. Kita berdoa dalam hati, mendengar ya. Tanpa harus kita teriak-teriak ya. Teriak-teriak kayak orang nggak kenal Tuhan, itu kan teriak-teriak ya. Tuhan bingung juga, ini orang ngapain ya, teriak-teriak. Berdoa teriak-teriak, apalagi ganggu orang misalnya ya. Jadi Tuhan itu mengerti, dengar. Jadi doa di dalam kamar, tutuplah pintu, berdoa kepada Bapa. Karena Tuhan maha ada di mana-mana. Tuhan mendengar kita. Tanpa harus pakai pengeras suara juga Tuhan mendengar. Tuhan tidak budek, Tuhan dengar. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu ya. Ini kata Yesus yang berdoa di dalam rumah, diam, tenang, tidak mengganggu orang lain, berdoa pada Tuhan. Dan kalau berdoa jangan bertele-tele kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pikir makin panjang doanya makin dikabulkan. Bukan kayak gitu, bukan ya, sebab Tuhan Bapamu, yaitu Tuhan,
mengetahui apa yang kamu minta sebelum apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Ya betul ya. Ya to the point aja lah ya. Jangan banyak basa-basi, langsung aja ngomong seperti Yesus ini. Ini doa Bapa kami yang masih sampai sekarang dipakai. Masih mujarab, masih pamungkas, masih sakti. Doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Dan masih kita doakan sampai sekarang, dan akan dilakukan dan akan didoakan terus sampai nanti, sampai akhir zaman. Lihat ini, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi bagus ini doa Bapa kami ya. Doanya, ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, Tuhan nanti tidak mengampuni juga kesalahan kita. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan yang di surga, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.